Oke, halo selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Afifah Nurlisa dengan NIM G002401. Pada video kali ini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 2.2 di topik yang pertama yaitu traktus respiratorius yang superior. Nah, sebelum itu kita perlu tahu bahwa traktus respiratorius itu dibagi jadi dua, yang superior dan juga inferior. Kalau yang superior itu nanti dibagi jadi lagi tiga, ada nasus, ada faring, ada laring. Kita akan langsung masuk aja ke yang bagian pertama, yang nasus. Nah, nasus itu nanti dia ada bagian eksternal sama bagian internal, ya bagian luar sama bagian dalamnya. Nah, kalau terutama tuh diisi sama tulang-tulang gitu ya, apalagi yang bagian eksternal. Nah, kita masuk yang ke eksternal itu. Pertama, sini ada osa-osanya. Osa itu ada tiga. Osanya yang pertama tuh ada yang frontal, terus nasal ini sama yang maxilla. Terus habis itu masuk ke cartilagonya. Cartilago yang pertama ini ada alaris mayor, alaris minor, ada septum nasi, ada yang lateralis septum nasi gitu. Terus habis itu ada lagi udah. Terus kita masuk kalau yang di dalam itu nanti sama sih, ada septum nasi, ada os nasalis juga, habis itu ada crista, ada spina, sama ada lamina perpendicularis osteoidal. Terus masuk ke cavum nasi. Nah, cavum nasi itu nanti dia pertama ada jalan masuknya. Jalan masuknya itu ada dua, di bagian anterior sama posterior. Kalau yang di bagian anterior itu berarti dia menghubungkan antara hidung sama yang udara luar. Itu namanya adalah nares. Habis itu di bagian belakangnya itu namanya coana. Coana nanti itu yang menghubungkan sama si nasofaring gitu. Terus masuk lagi ke regionnya. Regionnya itu nanti dibagi tergantung sama fungsinya. Yang pertama tuh ada vestibulum nasi. Vestibulum nasi itu yang pokoknya bagian yang luar-luar gitu deh. Nah, vestibulum nasi itu fungsinya untuk menyaring udara. Habis itu masuk ke region olfactorius. Olfactorius berarti olfaktoria gitu ya. Itu berarti nanti di sini itu nanti kan ada nervus olfactorius, berarti untuk penciuman. Nah, yang paling lebar, yang paling luas itu adalah regio yang respiratoria, berarti untuk basically untuk bernafas begitu ya, untuk lewatnya udara gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian-bagian dari dinding lateral. Nah, tadi itu kan ada septum nasi. Hidung itu dibagi dua sama si septum nasi. Nah, di bagian lateral dari dinding-dindingnya, di bagian kanan maupun di bagian kiri itu ada peninggiannya namanya adalah kongka. Kongka itu nanti dibagi jadi tiga, nasalisnya kongka, nasalisnya superior, median, terus ada yang inferior juga. Nah, nanti ketiga kongka itu membentuk 4 ruangan. Pertama itu ada ini di sebelah sini itu ada namanya recessus sphenoethmoidalis, abis itu meatus yang superior, media, sama inferior. Nah, ruangan-ruangan ini merupakan muara dari sinus-sinus gitu. Pertama itu di bagian yang ini recessus sphenoethmoidalis itu yang muara dari sini, spinous sphenoidalis. Habis itu yang meatus nasi superior itu adalah ini lubang selule ethmoidalis posterior. Nah, kalau misalnya sinus ethmoidalis itu dia tuh kecil-kecil gitu tapi banyak. Jadi ada yang posterior, ada yang anterior, sama ada yang media. Terus masuk ke yang kongka yang meatus yang media. Pertama di sini ada struktur yang namanya bula ethmoidalis. Nah, si bula ethmoidalis itu merupakan lubang di sini tuh muara dari si selula ethmoidalis yang media. Habis itu di bawahnya itu ada namanya hilus simulnaris. Hilus simulnaris itu hiatus dari maxilla. Terus habis itu ada lagi di ujung sini. Ujung sini tuh namanya infundibulum bula ethmoidal. Itu muara dari selula ethmoidalis yang anterior sama yang sinus frontalis, dari sini yang ini ke sini gitu. Terus nanti di sini juga ada proses uncinatus. Nah, di bagian meatus yang inferior itu dia ada lubang namanya ductus nasolacrimalis. Itu yang menghubungkan hidung sama lakrima sama mata gitu. Jadi kalau ada air mata nanti dia bisa ke hidung juga. Nah, udah. Habis itu ada kalau misalnya di hidung itu dia ada namanya plexus Kieselbach. Plexus Kieselbach itu adalah plexus atau kumpulan dari arteri-arteri itu yang mudah untuk mimisan atau epistaxis. Nah, dia tuh terdiri dari 4 anastomosis. Yang pertama tuh labialis yang mayor, labialis yang superior, habis itu ada palatina mayor, dilanjut sama sphenopalatina, sama yang ethmoidalis yang anterior. Itu ada 4 anastomosis arteri gitu. Nah, kalau yang nasus udah selesai, sekarang kita masuk ke yang faring. Nah, kalau faring itu nanti dia dibagi jadi 3 tempat. Ada naso, oro, sama laryngofaring. Naso itu di 1-2, terus ada naso, oro tuh 2-3, laryngo tuh 3-5 gitu. Nah,
kita masuk ke nasofaring dulu. Nah, nasofaring itu kan berarti sekitar sini nih, ya kan? Nah, dia itu pertama tadi dia dihubungkan sama yang menghubungkan dengan hidung itu namanya choana tadi. Terus di sini tuh ada bangunan khas namanya opte. Opte itu ini. Nah, opte itu kepanjangannya ostium pharyngeum tuba auditiva. Berarti dia yang menghubungkan sama telinga gitu. Nah, di bagian atas sama di bagian bawahnya itu ada peninggian. Peninggiannya bagian atas namanya torus tubaria, yang bagian bawah itu namanya torus levatorius. Nah, torus tubaria itu nanti dia ke bagian distal. Nah, torus tubaria itu ke bagian distal itu nanti ke bagian distal, terus bagian atas dikit itu ada recessus pharyngeus. Di satu ada tonsil namanya tonsil tubaria. Nah, di bagian bawahnya tadi itu ada tuba yang levatorius itu di situ ada musculus levator veli palatini. Habis itu juga ada ini, di sini ada tonsil pharyngealis atau tonsil yang adenoid gitu. Terus nah selesai kita masuk ke orofaring. Nah, di orofaring itu di sini pegangannya adalah si ini fossa tonsillaris atau di sini ada tonsilla palatina. Terus di bagian sini itu ada arcus palatopharyngeus, di bagian depannya itu ada arcus palatoglossus. Keduanya tuh dari muskulusnya dengan nama masing-masing. Kalau arcus palatoglossus berarti musculus palatoglossus, palatopharyngeus berarti musculus palatopharyngeus. Habis itu dia juga ada vallecula epiglottica. Vallecula epiglottica itu adalah tempat benda tumpul itu. Kalau saya menelan benda tumpul nanti dia kesini gitu, si vallecula epiglottica. Nah, habis itu ada satu lagi adalah laringofaring. Laringofaring itu dia ada dua bangunan. Yang pertama tuh aditus laringis sama ada fossa piriformis. Kalau aditus laringis sama juga aditus berarti dia kayak yang jalurnya gitulah. Terus kalau fossa piriformis itu sama dia mirip kayak vallecula epiglottica. Jadi kalau saya benda yang masuk lewat laring gitu, tapi yang benda tajam itu dia masuknya ke fossa piriformis. Oh ya, lupa jelasin kayak naso oro. Nah, kalau oro itu dia si ruangannya itu namanya isthmus faucium. Maksudnya yang menghubungkan antara si mulut sama si faring itu namanya isthmus faucium gitu. Nah, faring udah selesai, kita masuk ke laring. Nah, kalau laring itu isinya adalah pertama ada skeletonnya. Skeleton laring itu pokoknya dia ada yang elastis sama ada yang hyaline. Yang hyaline itu dia yang besar. Pertama tuh ada si thyroid, cricoid, sama ada yang arytenoid tapi yang inferior. Terus sisanya itu berarti yang elastis, misal epiglottis, arytenoid yang superior, habis itu cuneiforme gitu-gitu. Nah, terus ada lagi kavitas dari laring. Jadi di laring itu dia, di sini tuh kita perlu ada bahas namanya plika-plika. Plika tuh ada dua, plika vestibularis sama plika yang vokalis. Plika vestibularis itu dia diinin sama ligamentum vestibularis. Terus kalau yang plika vokalis ada musculus vokalis sama ligamentum focale. Ya, kayaknya. Nah, di antara celah plika vestibularis itu ada namanya rima vestibularis. Terus kalau yang plika vokalis di antara itu namanya rima glottidis. Nah, terus di antara si plika-plika ini itu ada namanya ventriculus laryngis. Jadi yang ini nih, yang ruangan ini itu namanya ventriculus laryngis. Nah, habis itu ada ruang-ruangnya. Nama ruangnya itu belakangnya glottis. Bagian sini atas ini namanya supraglottis. Habis itu tadi si ventriculus laryngis itu namanya transglottis. Habis itu ke bawah sini namanya infraglottis gitu. Nah, habis itu sebenarnya dia terdiri dari musculus laryngis, tapi yang aku mau bahas adalah yang ada hubungannya sama ligamentum focale. Nah, ada yang menegangkan sama yang mengendurkan. Kalau yang menegangkan ligamentum focale itu adalah si ligamentum cricoarytenoid. Berarti yang di cricoid sama arytenoid gitu. Nah, habis itu yang mengendurkan ligamentum focale itu ada dua, si musculus vocalis itu sendiri sama ligamentum yang ada arytenoidnya juga, tapi yang thyroarytenoid gitu. Terus habis itu ada inervasi yang penting. Inervasi yang pentingnya itu adalah batasnya tuh si plika vokalis. Mana plika vokalis? Nih, di sini. Kalau misalnya nih dia ke atas, itu dia diinervasi sama nervus laryngeus yang superior. Kalau yang bawah itu sama nervus laryngeus yang recurrens gitu.
Terus kalau klinisnya dia tadi udah ada yang gampang epistaksis itu si plexus klasik sebelah, habis itu ada deviasi septumnasi itu ya septumnasinya tuh nggak di tengah gitu antara kanan atau ke kiri, biasanya tuh membuat susah nafas gitu. Sama ada tonsilitis, tonsilitis berarti tonsilnya itu membesar gitu ya, dia biasanya dari T1 sampai T4 itu bisa disebut juga kissing tonsilitis gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.